Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini, pagi ini, kita kembali menampilkan salah satu caleg dari Partai Umat untuk Dapil 1 Bekasi Selatan, Bekasi Timur. Caleg kita kali ini sebenarnya sangat potensial, saya bilang, karena dia adalah sosok yang menghabiskan waktunya di dunia pendidikan. Bahkan terakhir pernah menjabat sebagai Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah IBM Bekasi, yaitu Bapak Suryatmono. Selamat pagi Pak Suryatmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang aku ketemu sama abang kita ini. Udah lama gak jumpa. Iya. Baik, kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak Sur. Ya. Sejak tidak jadi rektor, digantikan yang rektor baru, kesibukan Pak Sur apa ini? Jadi begini, aku tuh sebetulnya kan basis abis rektor itu di UMSU Bang. Medan? Ya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Balik ke Medan? Balik ya, cuman base camp itu masih di sana. Oh. Karena aku sebagai dosen tetap di UMSU Medan itu. Jadi sekarang ini memang aku lagi cuti. Dalam arti minta izin sama rektor bahwa aku selama nyalek ini aku izin 1 semester nggak ngajar. Tadinya ngajar, ya. Bolak-balik terus? Bolak-balik. Tapi kan yang biayai UMSU, bukan aku yang ngeluarin duit kan. Iya. Tiketnya, hotelnya. Jadi ini libur cuti ngambil mulai kapan? Ya sejak kampanye aja. November ya? Sampai Februari? Sampai Februari lah. Terus kenapa Pak Sur kok memilih Partai Umat? Ini kan partai baru. Partai baru yang ya belum begitu dikenal masyarakat. Kenapa Pak Sur? Jadi begini, justru di partai baru itu aku mau eksis. Eksis dalam arti punya kesempatan untuk memperkenalkan, sebetulnya aku ingin memperkenalkan sosok Pak Amin. Pak Amin Rais. Karena Pak Amin Rais itu kan sekarang dilupakan masyarakat. Karena apa? Karena dia waktu itu kan di PAN. Kemudian ganti beliau tenggelam. Padahal kalau aku lihat track record-nya, beliau itu adalah sosok pahlawan reformasi. Nah, pahlawan reformasi ini kan juga harus kita kenalkan kepada masyarakat. Kalau nggak ada Pak Amin Rais, nggak ada reformasi. Undang-undang juga nggak diamandemen. Birokrasi juga belum direformasi. Nah, itulah. Kemudian juga aku merasa bahwa aku tuh sesuai dengan tagline-nya ya. Lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Nah, aku sebagai orang hukum, aku ingin itu Indonesia ini adalah negara hukum. Rechtsstaat bukannya Machtstaat. Artinya kan negara bukan negara berdasarkan kekuasaan. Nah, aku ingin mengembalikan itu. Walaupun aku terbatas cuman masalah caleg di Bekasi, tapi paling tidak aku kan nanti kalau ya seandainya Tuhan mengendaki aku jadi caleg di Bekasi, aku akan melaksanakan itu. Supaya masyarakat tahu bahwa kita tuh negara hukum. Jadi hukum harus menjadi panglima di negara kita. Yang keberapa kali jadi caleg? Waduh, kalau itu baru pertama. Baru pertama. Karena sebetulnya gini, dari dulu aku udah diminta sama PAN. Mau dijadiin kepala bidang pendidikan. Tapi aku mesti PNS. Kan nggak boleh. PNS. Jadi nunggu pensiun. Setelah pensiun dari PNS, kemudian juga dari rektor udah nggak banyak sibukan. Nah, aku mau terjun ke dunia politik. Kebetulan ada kesempatan kebetulan ada kesempatan. Aku ditawarin sama John Eddy itu. John Eddy kan sekjen. Pak, tadinya aku mau pengurus dulu Bang. Aku bilang, wah, aku kan orang baru. Aku mau jadi pengurus saja dulu deh, aktif. Oh, nggak usah, langsung aja nyalek. Bisa katanya. Aku bilang KTP ku di DKI, nggak masalah. Mau DPRD, DPR pusat katanya, provinsi apa kota. Nah, aku merasakan basisku tuh di
Bekasi. Iya. Banyak mahasiswa yang aku kenal, aku juga tinggal di Pekayon. Iya. Kenal sama pejabat-pejabat Bekasi lebih banyak. Oke dah, aku minta sama Pak Supriyadi, Pak Supriyadi, aku di Bekasi aja deh katanya. Iya. Ya udah, diusulin. Oke. Sahabat MUI TV, kita rehat sejenak minum ngopi pagi. Terima kasih. Karena ini minuman khas kita. Kita minum dulu, Pak. Boleh diminum ya, Pak? Boleh diminum, ayo. Wah, cocok nih kopinya, nggak pakai gula. Bener. Memang nggak pakai gula. Kita sama-sama orang gula kan. Jadi nggak pakai gula. Kemudian Pak Sur, Ya. sudah benar-benar merasa serak nggak di Partai Umat ini? Serak, justru serak itu makanya aku diskusi sama teman-teman yang orang-orang politik juga. Ya. Kamu kalau mau eksis justru ambil yang baru. Kalau kita masuk partai yang udah besar gitu kan, wah susah kita berkembang ya. Dalam arti mungkin kalah sama senior-senior yang udah lama duduk di partai itu kan. Iya. Nah, aku senangnya di partai baru itu, kemudian juga aku cocok sama sosok Pak Amin Rais itu. Karena aku juga dulu kan aktivis zaman mahasiswanya. Terus, tapi saya melihat posisi Pak Sur ini di posisi nomor 7. Yang kalau orang melihat posisinya kok posisi aneh lah nomor itu. Kalau saya memilih Pak Sur harus nomor 1, tapi kan tercantum di nomor urut 7, Dapil 1. Bagaimana tanggapannya? Memang aku juga tadinya nggak tahu nih siapa sih yang menentuin aku nomor 7. Terus ada saingan yang kan 10 orang tuh satu dapil. Iya. Aku lihat, oh ternyata bahwa mereka ini pengurus. Pak Sur nggak pengurus? Enggak, aku baru. Oh. Mau jadi pengurus langsung minta jadi caleg. Jadi mereka pengurus dan mungkin udah berbakti lama. Ya aku merasa itu biarkan saja. Tapi kan nomor urut itu tidak menjadi jaminan. Iya. Walaupun nomor 1, kalau kalah sama yang nomor 7 atau nomor 10, suaranya akan jadi yang di bawah itu. Iya. Makanya aku anggap ini memang mungkin juga bagiku nomor 7 nomor bagus nih ya kan. Iya. Nilai 7 udah lulus kan. Jadi sahabat MUI TV, walaupun Pak Sur ini mendapat nomor 7, dia tetap optimis. Di Dapil 1 bakal dapat berenggu 1 kursi baginya. Kita lihat bahwa tagline Pak Sur, profesional, berintegritas dan visioner dalam mengemban amanah. Maksudnya apa ini Pak Sur? Begini, jadi kita itu dalam partai, Iya. kita kan harus profesional, Iya. visioner, dan juga kita harus berintegritas. Artinya kita harus punya kemampuan yang bisa kita pergunakan untuk melaksanakan pencalekan itu. Sehingga kita juga selalu berdiskusi dengan teman-teman, kalau kita mau maju, kita harus visioner. Kita berpikir bukan setahun 2 tahun, kita berpikir 20 tahun yang akan datang. Itu yang akan saya terapkan. Dan kenapa saya juga motonya itu kan bekerja sama demi kesejahteraan. Karena kunci keberhasilan adalah kerjasama, Bang. Tanpa kerjasama, orang tidak akan bisa sukses. Kerjasama itu ya luas, dalam arti luas. Kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan konstituen, kerjasama dengan aparat, kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan ulama. Nah, strategi saya itu nanti akan menghubungi mereka-mereka. Kita diskusi, misalnya saya ke Bekasi Timur, apa sih permasalahan Bekasi Timur ini? Apa yang bisa kita bantu? Terus Bekasi Selatan, tentunya tiap-tiap daerah itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Selama masa kampanye ini Pak Sur sudah kemana aja? Aku begini terus terang Bang, aku kan selalu diskusi dengan teman-teman. Karena gini, satu dapil itu ada setiap minggu pertemuan.
Pertemuan untuk membahas masalah-masalah apa. Nah, aku itu baru main di tataran media. Dalam arti aku kirim WA kemana-mana, itu maksudnya untuk menyerap dulu kira-kira daerah-daerah ini apa sih yang perlu dibahas. Nah, itu yang nanti aku kembangkan dengan timku, kita bahas, kita diskusikan. Baru rencananya Januari ini aku baru mau main turun belusukan, artinya ke kantong-kantong yang dikuasai oleh PAN atau di mana kita akan jual program di situ. Iya. Oke, motonya menjalin kerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Ini hampir banyak juga moto di pihak orang lain kayak gini. Sejahtera dan berkeadilan. Pak Sur bikin sejahtera dan berkeadilan yang bagaimana nanti kalau sudah duduk di kursi dewan? Nah, begini Bang. Artinya kan kita itu jangan cuma slogan ya. Kita harus membuat rakyat atau konstituen saya itu percaya bahwa nanti saya akan melaksanakan program ini dengan sistem, cara, dan strategi. Jadi gimana saya mensejahterakan rakyat? Mensejahterakan rakyat itu kan luas artinya. Nah, saya kan akan melihat di daerah-daerah yang dapil saya itu. Mungkin masyarakat lemah di sini, apa lemahnya? Di bidang ekonomi, atau di bidang sosial, atau di bidang lingkungan, atau di bidang pendidikan. Nah, inilah yang akan kita olah. Bagaimana supaya mereka sejahtera. Nah, kita kerjasama tadi itu. Misalnya saya kerjasama sama pemerintah daerah. Pak, tolong nih daerah kumuh ini coba gimana supaya rakyatnya nggak jadi kumuh. Nah, di bidang pendidikan, ya kita lihat bahwa pendidikan itu kan tidak merata. Yang kita dengar apalagi sekarang ada zionisasi. Jadi orang-orang pinter kalau nggak masuk dalam zona ini nggak bisa sekolah di situ. Ya kan kesian. Nah, ini harus kita robah, kita buka. Yang berkeadilan dalam arti bahwa hukum itu harus tegakkan. Hukum tidak harus orang-orang tertentu, orang-orang yang punya materi berlebih bisa membeli. Sebenarnya Pak Sur ini orang mana sih Pak Sur? Maksudnya? Kan ngajarnya di Medan. Aslinya orang mana Pak Sur? Aku asli Jawa. Iya kan, lahir di Jogja. Umur 4 tahun pindah di Cipinang. Terus? Terus kerja di Departemen Pendidikan. Di Jakarta? Jakarta. Kemudian aku jadi pejabat di Medan, Bang. Tahun berapa? Tahun 2004 sampai 2008. Nah, itu masa baktiku di pemerintah. Nah, 2008 aku pindah jadi dosen di UMSU itu, Aku kan mau balik lagi ke Jakarta. Terus rektor UMSU kan temanku tuh Pak Barin, udah Pak Sur bantu aku lah di sini kita kembangkan kampus kita. Oke, saya bilang gitu. Nah, aku kan di bidang pendidikan jadi punya akses di departemen. Bikin program kedokteran, bikin S2, S3, aku yang bantu situ. Ceritanya begitu. Nah, sekarang ini kan mau jadi caleg. Itu butuh apa ya, kalau kita bilang butuh modal. Butuh modal. Kira-kira modal apa yang Pak Sur siapkan untuk jadi caleg? Pertama, modal semangat. Semangat. Itu tanpa semangat gak akan sukses, ya kan? Baru finansial. Finansial itu harus ada, walaupun terbatas ya. Itu ada. Jadi waktu aku ditanya juga sama wawancara kan, Bapak modal berapa Pak? Yang udah Bapak persiapkan. Aku bilang, kalau itu rahasia Pak, saya bilang gitu. Tapi ada. Pasti ada. Pasti ada. Misalnya kesana kesini ngundang teman-teman makan kan perlu modal, perlu dana kan. Betul. Jadi ada lah modal. Cuma spanduk Pak Sur bagaimana? Udah mulai. Efektif nggak sih spanduk? Nah, begini Bang. Ya maaf aku panggil abang aja karena kita udah deket kan. Kalau aku berdasarkan teman-teman, banner gede-gede spanduk itu nggak signifikan dengan perolehan suara. Nah itu. Karena apa? Karena orang cuma lihat sepintas. Iya kan? Lihat sepintas mending kalau terus diapalin namanya siapa? Enggak. Wow, duit udah banyak keluar, tapi signifikansinya perolehan suara nggak ada.
Itu berdasarkan penilaian teman-temanku yang udah lama di politik juga gitu. Kecuali kalau duit kita berlebih, duit kita punya 2 miliar, ya kita pasang yang gede-gede. Apa yang Pak Sur lakukan kalau spanduk itu tidak signifikan? Aku main di HP, Bang. Oh. Sementara ini udah tak sebar tuh. Apalagi abang bikin aku di iklan gitu, wah tak sebar kemana-mana. Terus teman-teman udah Pak, tak sebar juga ke grup-grup tokoh-tokoh ulama yang di Bekasi Timur. Ada temanku Bang, namanya Pak Abdul Rahim, teman kantor. Terus ada juga stafku yang kerjanya, bukan kerja, dia aktivis masjid. Itu juga udah aku kasih. Baik, sahabat MUI TV, kita rehat lagi sejenak untuk minum kopi. Ayo Pak Sur, kita ngopi di sini lagi. Ngopi dulu. Ini adik-adik udah pada ngopi belum? Ya, kalau belum kita ngopi bareng nanti. Oke, sahabat MUI TV, kita lanjut sedikit lagi mengenai persiapan Pak Suryatmono menjadi caleg dari Partai Umat di Dapil 1 Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Ya. Motivasi apa sih sebenarnya yang memaksa Pak Sur ini mau jadi caleg? Karena kita lihat usia sudah tidak muda lagi, pasti kan? Jadi caleg di usia senja jadi caleg. Nah, motivasi apa yang mendorong Pak Sur sehingga bersedia jadi caleg? Jadi begini Bang, motivasi saya itu karena saya melihat ya situasi kondisi pemerintah kita. Itu kan sekarang dalam situasi atau dalam suasana yang carut marut. Dalam arti pendidikan, ya kan, terus ekonomi, terus juga hukum, ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang merasa, wih, negara kita nih, siapa sih yang mikirin kita katanya? Nggak ada katanya. Terus terang, aku waktu ngajar, saya selalu bilang sama mahasiswa, coba kalian pikir, siapa yang mikirin kalian? Nggak ada. DPR enggak, ya kan? Terus pemerintah juga enggak. Nah inilah aku terpanggil, paling tidak, walaupun aku mungkin nanti hanya bisa 5 tahun, mungkin syukur lebih, paling tidak aku udah memberikan arahan kondisi supaya negara kita menjadi negara yang betul-betul negara berdasarkan hukum. Selama ini kan panglima, yang jadi panglima di negara kita itu kan politik, bukan hukum. Nah aku pernah bukan debat, artinya waktu Pak Muladi jadi ketua Lemhanas, itu kan datang ke kampus UMSU Medan. Aku bilang, Pak, kenapa sekarang ini politik itu kalah, mengalahkan hukum? Dia bilang apa? Karena hukum itu adalah produk politik. Dia bilang gitu. Ya oke lah, walaupun hukum itu produk politik, tapi saya bilang, setelah itu jadi hukum, politik jangan ikut campur. Jadi pure hukum yang menegakkan, hukum yang melaksanakan. Ini kan kalau udah terjun politik ikut campur, semua dikalahkan kan. Banyak contoh nih, hakim-hakim itu suka ngeluh sama aku, Pak, gimana kita tidak bisa menjalankan hukum seperti yang kita sepakati. Karena apa? Saya mau memutus orang, ini misalnya dalam sengketa nih, saya mau memutus orang, ditelepon katanya sama atas, ini kalah ini, kalau kita menangin ini negara rugi bayar misalnya sengketa tanah katanya. Itu. Nah ini kan sebetulnya harus kita kikis, dalam arti ya sekarang negara modern udah hukum harus ditegakkan. Baik, hukum. Sahabat MUI TV, dengan usia yang sudah tidak muda lagi, tetapi Pak Suryatmono benar-benar energik dalam penyampaian semuanya tentang apa yang sudah dialaminya selama ini. Ada banyak jabatan yang pernah dicapai Pak Sur, ya, Kasubdit Pembinaan Mahasiswa di Jendikti,
Sespel Kooperatif 1, dosen pasca sarjana UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, staf ahli rektor UMSU, sampai ada belasan jabatan yang pernah diraihnya. Dengan usia tidak muda lagi, dia menjadi caleg untuk Kota Bekasi dari Dapil 1 Bekasi Timur dan Bekasi Selatan, nomor urut 7. Jadi jangan lupa Anda nanti bulan Februari untuk menentukan pilihannya pada orang yang tepat. Ya. Baik. Pak Sur, apa pesan terakhir pada pemirsa? Silakan. Pesan terakhir, mohon semua, baik remaja, pemuda, ibu-ibu dan orang tua, gunakanlah hak pilihnya. Yeah. Datanglah ke tempat TPS, pilih sesuai dengan hati nurani. Karena apa? Karena kalau kita sebagai warga negara tidak melaksanakan hak pilih kita, nanti hak pilih kita akan diisi dengan orang-orang yang bukan seiman dengan kita. Itulah maka terakhir pesan saya itu, datanglah ke TPS pada tanggal 14 Februari, gunakan hak pilihnya, coblos sesuai dengan yang dikehendaki. Coblos nomor 7? Itu alhamdulillah. Tapi kan aku nggak memaksa Bang ya. Tapi kalau sekedar mengimbau, cobloslah nomor 7, partainya nomor 24. Partai Umat. Ya. Boleh kan ngomong gitu? Nah, alhamdulillah. Ya. Demikian sahabat MUI TV. MUI TV Kota Bekasi, pertemuan kita pada hari ini dalam bincang-bincang ngopi bersama caleg nomor 7 dari Dapil 1 Bekasi Timur, Bekasi Selatan. Selamat pagi.